Pada saat ini di Tokyo, Jepang, suasana di kediaman keluarga Akana sangat sibuk dan penuh aktivitas. Rika Akana berlarian ke sana kemari di kamarnya, mengemas berbagai pakaian dan barang-barang ke dalam koper. Sementara itu, asistennya yang bernama Kawara sedang panik di halaman belakang. Dia mencoba menangkap seekor anak anjing. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya Kawara berhasil menangkap seekor anak anjing Akita yang sangat nakal, dan dengan cepat dia memeluknya erat-erat dan berlari ke kamar Rika. Kawara berkata, "Nona, bagaimana dengan anak anjing ini?" Rika yang baru saja memasukkan jaket berwarna merah muda dengan nuansa feminin ke dalam kopernya, menoleh dan melihat anak anjing di pelukan Kawara. Dia tersenyum dan berkata, "Ternyata ini Momotaro. Sejujurnya, aku benar-benar tidak rela memberikannya kepada orang lain." Kawara buru-buru berkata, "Kalau begitu, aku akan mencari yang lain, Nona." Rika segera menghentikannya dan berkata, "Tidak perlu. Kita berikan saja anak anjing ini. Lagi pula, orang yang akan menerimanya adalah teman Tuan Andi. Kalau dia menyukai anjing Akita, maka aku harus memberikan yang terbaik." Kawara menggelengkan kepala dan berkata dengan nada mengeluh, "Nona, kau benar-benar terlalu perhatian terhadap Tuan Andi. Tidak hanya padanya tetapi juga pada teman-temannya." Rika tersipu malu dan berkata, "Tuan Andi telah banyak membantu keluarga Akana. Aku hanya ingin membalas budinya, itu saja." Kawara secara refleks berkata, "Tapi dia sudah menikah." Wajah Rika menjadi sedikit canggung dan berkata, "Tuan Andi adalah penyelamat keluargaku. Aku hanya ingin berterima kasih padanya. Ini tidak ada hubungannya dengan apakah dia sudah menikah atau tidak." Kawara kemudian menatap cincin di jari tengah Rika. Dia meraih tangan Rika dan berkata, "Nona, kalau kau benar-benar hanya ingin berterima kasih, kenapa kau masih terus memakai cincin ini?" Wajah Rika semakin memerah. Dia buru-buru berkata, cincin ini adalah hadiah yang kuberikan untuk diriku sendiri. Tidak ada hubungannya dengan Tuan Andi." Melihat ekspresi gugup Rika yang berusaha menutupi perasaannya, Kawara Kurena hanya bisa menghela nafas dan berkata dengan pasrah, Nona, kalau saja aku punya cermin sekarang dan menaruhnya di depanmu, kau akan tahu bahwa kau adalah wanita yang paling tidak pandai berbohong di dunia ini." Wajah Rika langsung memerah karena malu. Dengan gugup dia mencoba menyangkal. Aku tidak berbohong. Aku benar-benar, aku..." Kawara berkata dengan tidak berdaya, "Nona, aku ini hanya asistenmu. Kau tidak perlu bersusah payah berbohong padaku. Tapi saat nanti kau berhadapan dengan Tuan Andi, jangan sampai menunjukkan sikap sekaku ini." Wajah Rika semakin menunjukkan rasa canggung. Lalu dia berkata, "Kawara, sebenarnya aku..." Namun saat kata-kata itu hampir terucap, dia tiba-tiba terdiam. Setelah menghela napas dengan pasrah, dia berkata, "Sudahlah, tidak usah dibahas lagi. Terima kasih atas pengingatmu. Tolong masukkan Momotaro ke dalam kandang transportasi dan beri dia sedikit air. Sebentar lagi kita harus naik ke helikopter menuju ke bandara." Kawara mengangguk. "Baik, Nona. Apakah ada hal lain yang perlu kubantu? Aku akan kembali lagi nanti." Rika melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak perlu. Kau cukup pastikan Momotaro sudah siap. Lalu kemas barang-barangmu sendiri. Kali ini kita akan tinggal cukup lama di Makassar." Kawara buru-buru bertanya, "Nona, apakah kau tidak berencana kembali setelah konser selesai?" Rika mengangguk serius. "Iya, setelah konser selesai, aku akan tetap tinggal di Makassar." Kawara kembali bertanya, "Lalu bagaimana dengan pekerjaan? Masih banyak urusan bisnis keluarga yang harus ditangani."
Rika tersenyum dan berkata, "Tidak masalah, aku akan menyisihkan 8 jam setiap hari untuk mengurus pekerjaan. Semua urusan akan ditangani secara online melalui komputer dan ponsel. Selama ini, aku telah mendorong formasi digital di grup Akana, dan sekarang adalah waktu yang tepat untuk menguji efektivitasnya." Sambil tersenyum, Rika menambahkan, "Kawara, jangan khawatir. Aku bukan tipe wanita yang melupakan pekerjaan hanya karena kesenangan. Meskipun aku pergi ke Makassar, aku tetap akan menjalankan tugas-tugasku dengan baik." Kawara mengangguk pelan. Dia harus mengakui bahwa Rika Akana adalah wanita yang sangat berdedikasi. Meskipun Rika belum lama menjabat sebagai kepala keluarga Akana, tetapi Rika sudah menunjukkan kepemimpinan yang serius dan bertanggung jawab. Banyak langkah reformasi yang dia lakukan bahkan terbukti sangat efektif. Ayahnya Ugaki Akana adalah seorang pengusaha Jepang tradisional. Seperti banyak pengusaha generasi tua di Jepang, Ugaki Akana sangat mementingkan formalitas. Setiap kali meninggalkan rumah, dia selalu mengenakan setelan jas yang rapi. Di perusahaan pun, dia menjalankan segala sesuatunya dengan sangat disiplin dan banyak prosedur manajemen yang kaku dan kuno. Namun, setelah mengambil alih grup Akana, langkah pertama yang diambil Rika adalah mengubah perusahaan menjadi lebih modern. Rika mulai menerapkan sistem tanpa kertas di kantor, yang bukan hanya bertujuan untuk mengurangi penggunaan kertas, tetapi juga untuk memastikan bahwa sebagian besar pekerjaan, dokumen, dan arsip bisa dikelola secara digital. Dengan cara ini, tidak hanya efisiensi meningkat, tetapi juga keamanan dan kerahasiaan lebih terjamin, serta akses informasi menjadi lebih mudah. Awalnya banyak karyawan senior yang sulit menerima perubahan ini. Mereka masih terbiasa dengan cara kerja lama, di mana semuanya harus dilakukan secara terstruktur dan bertahap. Namun, berkat dorongan kuat dari Rika, para karyawan tidak hanya mulai menerima sistem baru ini, tetapi juga merasakan peningkatan besar dalam efisiensi kerja mereka. Saat ini, Rika terus mendorong peningkatan interaksi digital di perusahaan, bahkan telah menerapkan solusi konferensi video real-time. Hal ini memastikan bahwa dirinya serta para eksekutif lainnya bisa bekerja dari mana saja di dunia, selama ada koneksi internet. Bagi perusahaan teknologi baru, sistem ini memang sudah menjadi standar operasional sehari-hari. Namun bagi perusahaan tradisional seperti grup Akana, ini adalah inovasi besar yang tidak mudah diterapkan dalam waktu singkat. Untungnya Rika memiliki keterampilan manajemen yang luar biasa, sehingga semua reformasi ini bisa berjalan dengan lancar. Selama periode ini, selain melakukan reformasi di dalam perusahaan, Rika juga berusaha mengintegrasikan berbagai sumber daya lainnya. Dia berhasil menguasai pasar yang sebelumnya dikuasai oleh keluarga Takeshi dan Akihiko, serta membuat grup Akana semakin berkembang pesat. Keberhasilan ini membuat Kawara sangat mengagumi Rika. Karena itu, dia tidak khawatir sama sekali bahwa Rika akan mengabaikan pekerjaannya setelah pergi ke Makassar. Namun, Kawara juga memiliki kekhawatirannya sendiri. Dia takut bahwa setelah Rika pergi ke Makassar dan bertemu dengan pria yang dicintainya, Rika akan begitu terpikat hingga enggan kembali. Terkadang banyak orang yang sangat berbakat dan berpotensi besar justru kehilangan semangat serta ambisinya demi seseorang yang mereka cintai. Karena itu, Kawara juga khawatir kalau setelah Rika pergi ke Makassar, Rika mungkin tidak ingin kembali ke Jepang lagi. Meski begitu, Kawara tidak berani mengutarakan kekhawatirannya secara langsung. Dia takut kalau dia mengatakannya,
itu justru akan menjadi sugesti psikologis bagi Rika. Maka dia pun hanya berkata, "Nona, kalau begitu aku akan mengurus Momotaro dulu. Setelah semuanya siap, aku akan menemuimu lagi." Rika melihat jam sejenak lalu berkata, "Tidak perlu mencariku lagi. Helikopter akan lepas landas dalam 10 menit. Nanti kita bertemu saja langsung di landasan." Kawara mengangguk patuh. "Baik Nona, kalau begitu aku akan pergi dulu." Setelah Kawara pergi, saat Rika masih sibuk berkemas, ayahnya Ugaki Akana mengendalikan kursi roda listriknya dan perlahan memasuki kamar. Melihat putrinya sedang berkemas, dia bertanya, "Rika, berapa lama kau akan berada di Makassar kali ini?" Rika buru-buru meletakkan pakaian di tangannya dan dengan sedikit malu menjawab, "Mungkin sekitar 10 hari, ayah." Ugaki Akana terkejut. 10 hari? Kenapa begitu lama? Wajah Rika memerah. "Ayah, aku hanya ingin tinggal lebih lama di Makassar, sekalian beristirahat. Aku sudah sibuk dengan pekerjaan dalam waktu yang lama. Rasanya cukup melelahkan." Ugaki Akana tersenyum tipis dan berkata, "Lelah? Ayah rasa bukan karena pekerjaan yang melelahkan, tapi karena kau ingin segera bertemu dengan Tuan Andi, bukan?" Wajah Rika semakin memerah. Kalau ayah sudah tahu, kenapa masih pura-pura bertanya? Melihat ekspresi malu-malu putrinya, Ugaki Akana merasa sedikit iba. Dia berkata dengan lembut, "Rika, ayah tidak keberatan kau menyukai Andi. Tapi satu hal yang harus kau janjikan pada ayah. Jangan sampai terlalu larut dalam perasaanmu. Paling tidak jangan sampai ambisi dan masa depanmu hancur hanya karena kau tidak bisa bersama dengannya." Rika buru-buru menjawab, "Aku mengerti ayah, jangan khawatir." Ugaki Akana mengangguk. Dia meregangkan tubuhnya, lalu tersenyum dan berkata, Aku sudah terlalu lama bosan di rumah. Kalau kau tidak keberatan, bagaimana kalau aku ikut ke Makassar juga?" Rika terkejut. "Hah? Ayah juga mau pergi ke Makassar?" Ugaki Akana tersenyum. "Tentu saja, ayah hanya punya satu putri. Kalau kau pergi, ayah akan kesepian di sini. Selain itu, ayah juga ingin bertemu dengan Tuan Andi. Ayah belum sempat berterima kasih padanya dengan baik. Kali ini, ayah harus minum bersama dengannya. Ayah punya beberapa botol whisky yang telah ayah simpan selama 50 tahun. Ayah ingin membawanya untuk dicicipi oleh Tuan Andi." Rika langsung mengangguk dengan gembira. "Ayah, itu ide yang bagus. Kalau begitu, kita pergi bersama." Namun tiba-tiba dia teringat sesuatu dan berkata dengan sedikit canggung, "Tapi ayah, aku sudah berjanji pada Nona Vania untuk tinggal di rumahnya. Kalau ayah ikut tinggal di sana juga, aku khawatir itu kurang pantas." Ugaki Akana tertawa kecil. "Tidak masalah, kau dan Kawara tetap tinggal di rumah Nona Vania. Sementara ayah dan Tanaka akan menginap di hotel. Ayah juga akan mengajak bibimu ikut serta." Rika buru-buru bertanya, "Tanaka juga ikut?" Ugaki Akana menghela napas dan berkata, Iya, sejak kehilangan kakinya, Tanaka tampak murung. Bagaimanapun juga dia masih muda, dan pasti sulit baginya menerima kenyataan ini. Jadi, ayah ingin membawanya jalan-jalan. Dia pernah ke Makassar sebelumnya, jadi ayah berharap perjalanan ini bisa membantunya bangkit kembali. Rika tidak bisa menahan perasaan terharunya. Hubungan antara ayahnya dan Tanaka begitu dalam. Mereka telah saling mendukung dan tidak pernah meninggalkan satu sama lain. Benar-benar menyentuh hati. Maka dia pun segera berkata, "Kalau begitu, ayah dan Tanaka harus segera bersiap-siap ya." Karena Ugaki Akana ingin membawa bawahannya yang setia, yaitu Tanaka, serta adiknya Emilia, untuk pergi bersama ke Makassar. Rika pun segera menunda jadwal penerbangan pesawat mereka.
Dia juga membatalkan rencana naik helikopter ke bandara. Bagi Ugaki Akana dan Tanaka yang kehilangan kedua kakinya, naik helikopter bukanlah pengalaman yang nyaman atau praktis. Oleh karena itu, Rika mengatur kembali iring-iringan mobil, termasuk para asisten dan pelayan yang akan ikut serta, sehingga total lebih dari 10 orang menaiki mobil menuju Bandara Narita, Tokyo. Demi merawat ayahnya, Rika duduk satu mobil dengan Ugaki Akana. Sepanjang perjalanan menuju bandara, hatinya penuh dengan kegembiraan, membayangkan bahwa dalam beberapa jam lagi dia akan tiba di Makassar, tempat Andi Rewa tinggal. Membuatnya ingin segera menelpon Andi dan memberitahu berita ini. Namun, Rika tidak ingin menunjukkan tujuannya ke Makassar dengan terlalu jelas. Dia telah menyiapkan beberapa alasan yang terdengar masuk akal. Alasan pertama adalah untuk mengunjungi Fania Wirawan serta melihat anjing Akita yang pernah dia hadiahkan kepada Fania. Alasan kedua adalah menonton konser Mary Kalista. Dia memang sangat menyukai Mary Kalista dan sudah lama ingin melihat pertunjukan langsung dari Mary Kalista. Alasan ketiga adalah mengantarkan Momotaro kepada Ramlah. Ramlah sangat menyukai anjing Akita dan melalui Fania, Rika telah berjanji akan memberikan satu anak anjing untuk Ramlah. Namun, ketiga alasan itu hanyalah alasan di permukaan. Motivasi utama yang membuat Rika rela menempuh perjalanan jauh ke Makassar adalah karena dia merindukan Andi siang dan malam dan ingin mencari kesempatan untuk bertemu dengan Andi. Meski begitu, dia tidak ingin membuat tujuan sebenarnya itu terlihat terlalu jelas. Dia khawatir kalau Andi menyadari hal itu, Andi akan merasa terbebani secara psikologis. Oleh karena itu, dia menggunakan 3 alasan masuk akal ini agar dia bisa tiba di Makassar dengan alasan yang juga masuk akal. Baru setelah tiba di Makassar, dia akan menghubungi Andi. Dengan begitu, dia bisa menyembunyikan motif sejatinya dengan sangat baik. Pada saat ini, Emilia yang duduk di kursi depan berkata kepada Ugaki Akana, "Kakak, aku sudah memesan hotel di Makassar. Kali ini kita akan menginap di Hotel JX Marion. Aku sudah memesan suite presiden dan beberapa suite mewah di sekitarnya." Ugaki Akana mengangguk ringan dan berkata, "Emilia, urusan seperti ini kau putuskan saja sendiri, tidak perlu melapor padaku." Emilia segera menjawab, "Baik kakak, aku mengerti." Di saat yang sama, Rika tiba-tiba menerima panggilan dari Kawara, yang saat itu sedang duduk di dalam mobil Mercedes di depan. Rika mengangkat telepon dan bertanya, "Kawara, ada apa?" Kawara buru-buru menjawab, begini Nona, Tuan Arya Smith dari keluarga Smith di Jakarta baru saja menelponku. Dia mengatakan ingin membahas kerjasama dengan kita." Rika mengerutkan keningnya. Keluarga Smith? Kemudian dia langsung berkata, "Bukankah untuk sementara kita sudah menghentikan kerjasama dengan perusahaan luar negeri? Tolak saja." Kawara menjelaskan, "Nona, kerjasama yang ditawarkan keluarga Smith kali ini sangat berbeda dari sebelumnya. Syarat yang mereka berikan sangat menguntungkan bagi grup Akana." Rika bertanya dengan penasaran, "Seberapa menguntungkan?" Kawara menjelaskan secara detail, "Nona, keluarga Smith mendapat masalah besar di Indonesia, sehingga izin pelayaran mereka dicabut. Sekarang banyak kapal mereka hanya bisa berlabuh di pelabuhan dalam negeri tanpa bisa menghasilkan keuntungan. Keluarga Smith ingin mendirikan perusahaan patungan dengan kita dan mendaftarkan semua kapal mereka atas nama perusahaan kita. Kita tidak perlu mengeluarkan apapun, hanya perlu menyediakan izin usaha di Jepang. Sementara itu, mereka yang akan mengoperasikan bisnisnya dan mereka bersedia memberikan kita 20% dari keuntungannya." Mendengar hal itu, Rika menjadi terkejut.
mereka langsung memberikan 20% keuntungan. Keluarga Smith sebaik itu? Kawara berkata, Tuan Arya Smith memang mengatakan demikian. Dia juga menyebutkan bahwa masih ada ruang untuk negosiasi mengenai persentase keuntungan. Menurut perasaanku, bahkan kalau kita meminta 30%, keluarga Smith pun mungkin tidak akan menolaknya. Rika terdiam sejenak, lalu berkata, Kawara, jangan langsung memberikan jawaban kepada mereka. Aku selalu merasa bahwa keluarga Smith benar-benar tidak memiliki batas moral dalam berbisnis. Kalau bukan dalam keadaan terpaksa, lebih baik kita tidak bekerja sama dengan keluarga seperti mereka. Kawara juga tidak membantah lebih jauh dan langsung menjawab, Baik Nona, kalau begitu aku akan memberikan mereka jawaban dan membiarkan mereka menunggu. Setelah menutup telepon, Ugaki Akana yang duduk di sebelahnya bertanya, apa keluarga Smith ingin bekerja sama dengan kita? Rika menjawab dengan hormat. Sikapnya berubah menjadi formal saat membicarakan urusan bisnis dengan ayahnya. Benar ayah, lisensi pelayaran mereka telah dicabut. Jadi sekarang mereka ingin bekerja sama dengan kita untuk mencari solusi. Kemudian dia menjelaskan secara singkat tentang tawaran yang diajukan oleh keluarga Smith. Dari kursi depan, Emilia berseru kaget. Kalau mereka benar-benar bersedia memberikan 30% keuntungan, itu akan menjadi tambahan pendapatan yang sangat besar bagi kita. Namun Ugaki Akana menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, pada dasarnya, keluarga Smith adalah keluarga yang sangat egois dan hanya peduli pada keuntungan mereka sendiri. Dalam logika mereka, hanya mereka yang boleh mengambil keuntungan dari orang lain, bukan sebaliknya. Kalau saat ini mereka bersedia memberikan keuntungan sebesar itu hanya membuktikan kalau mereka sedang menghadapi masalah yang sangat serius. Kalau kita membantu mereka melewati kesulitan ini, nanti mereka pasti akan mencari cara untuk merebut kembali keuntungan yang telah mereka berikan kepada kita. Rika mengangguk setuju dan berkata, itu benar, aku memiliki pandangan yang sama dengan ayah. Untuk keluarga seperti keluarga Smith, kita harus bergerak menjauh. Setengah jam kemudian, sebuah pesawat Gulfstream G650 lepas landas dari Bandara Narita, Tokyo. Rika, ayahnya, dan bibinya berangkat menuju Makassar. Sementara itu, di villa tepi danau, Chandra Smith berdiri di balkon. Dia menatap permukaan danau yang tenang dengan ekspresi dingin. Dia melirik Arya Smith di sebelahnya dan bertanya dengan suara rendah, bagaimana? Apakah keluarga Akana sudah memberikan jawaban? Arya Smith menjawab dengan jujur, belum. Aku menghubungi asisten Rika Akana, dan dia bilang akan menyampaikan pesan ini kepada Rika. Mungkin Rika masih mempertimbangkannya. Chandra Smith menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada yang perlu dipertimbangkan dalam situasi seperti ini. Kalau Rika benar-benar tertarik, dia pasti sudah segera menghubungi kita untuk mendiskusikan detail kerjasama. Kalau dia tidak tertarik, maka tentu saja responnya akan seperti ini, menghilang begitu saja tanpa memberi tanggapan. Arya Smith buru-buru berkata, mungkin mereka hanya ingin membiarkan kita menunggu sebentar, lalu nanti meminta syarat yang lebih besar. Chandra Smith menjawab dengan dingin, tidak mungkin. Bahkan kalau mereka ingin memainkan strategi tarik ulur, mereka setidaknya akan berpura-pura menyetujui dan membangun jalur komunikasi terlebih dahulu. Tapi kalau sejak awal mereka sama sekali tidak memberikan tanggapan, kemungkinan besar mereka memang tidak tertarik. Saat mereka sedang berbicara, kepala pelayan keluarga Smith yaitu Anwar datang dan berkata dengan suara rendah, Tuan, pesawat Tuan James akan tiba di sini dalam waktu 1 jam. Tuan James adalah peramal ahli yang ingin diperkenalkan Chandra Smith kepada Doni hartawan. Oleh karena itu, mata Chandra Smith langsung berbinar dan dia berkata dengan semangat, cepat, beritahu dapur untuk segera menyiapkan jamuan makan sesuai rencana
untuk menyambut Tuan James dan juga beritahu Doni Hartawan untuk segera datang. Di kediamannya, Doni Hartawan menerima pemberitahuan dari Anwar dengan penuh kegembiraan. Masalah putra bungsunya, Edo, selalu membuatnya sangat khawatir. Namun dia tahu bahwa Andi tidak akan bisa menyembuhkan putranya dalam waktu singkat. Sekarang keluarga Smith telah mengundang seorang peramal ahli, dan dia berharap peramal ahli ini bisa membantunya menyelesaikan masalah putra bungsunya. Maka dia segera berkata kepada Anwar, "Terima kasih atas pemberitahuannya. Aku akan segera membawa putraku ke sana agar Tuan James bisa melihat kondisinya." Namun Anwar buru-buru mencegahnya. Jangan. Kalau Tuan James melihat secara langsung apa yang dilakukan oleh putramu, siapa yang tahu apa reaksinya? Lebih baik kau datang sendiri dulu. Setelah sampai, jelaskan dulu kondisi putramu kepada Tuan James agar dia bisa bersiap secara mental. Doni langsung merasa wajahnya memanas karena malu. Dia hanya berpikir untuk menyembuhkan putranya dan sama sekali tidak menyadari betapa menjijikkannya kondisi putranya di mata orang lain. Akhirnya dia hanya bisa berkata dengan hormat, "Terima kasih atas peringatannya. Kalau begitu, aku akan datang sendiri dulu." Saat Doni berangkat ke villa tepi danau milik Chandra Smith, Ibnu Komar menerima laporan dari bawahannya bahwa suite kepresidenan yang biasanya kosong selama setengah tahun kini telah dipesan oleh keluarga Akana dari Jepang. Lebih mengejutkan lagi, dalam daftar tamu yang dikirim oleh keluarga Akana terdapat nama Ugaki Akana. Ibnu Komar terkejut dan segera menghubungi Andi Rewa untuk melaporkan hal ini. Andi Rewa juga merasa cukup heran. Dalam daftar yang dikirim Ibnu Komar, dia tidak hanya melihat nama Ugaki Akana, tetapi juga adiknya Emilia Akana, serta salah satu bawahannya, Tanaka. Andi Rewa merasa bingung. Dia tidak mengerti kenapa Ugaki Akana tiba-tiba datang ke Makassar dan bahkan membawa serta Tanaka. Padahal keduanya telah menjalani amputasi dan kini mereka adalah penyandang disabilitas tanpa kaki. Andi Rewa sama sekali tidak merendahkan atau mendiskriminasi penyandang disabilitas. Tetapi dia tidak bisa memahami kenapa mereka yang sudah dalam kondisi seperti itu masih bersusah payah datang jauh-jauh ke Makassar. Setelah berpikir lebih dalam, dia teringat bahwa Fania pernah mengatakan bahwa Rika Akana juga akan datang ke Makassar untuk menonton konser Mary Kalista. Kalau demikian, maka kemungkinan besar Rika Akana juga datang kali ini. Alasan namanya tidak tercantum dalam daftar tamu hotel mungkin karena dia berencana menginap di rumah Fania. Namun, Andi tetap merasa sedikit heran kenapa Rika Akana datang ke Makassar tanpa memberitahunya terlebih dahulu. Di sisi lain, Doni dengan tergesa-gesa tiba di villa tepi danau keluarga Smith. Namun dia tidak bertemu langsung dengan Chandra Smith atau Arya Smith. Sebaliknya, dia disambut oleh kepala pelayan Anwar. Anwar mengantarnya ke sebuah ruang istirahat dan memperingatkan, "Tuan James masih dalam perjalanan dan akan tiba sebentar lagi. Kau tunggu di sini dulu, jangan meninggalkan ruangan ini tanpa izin. Duduklah dengan tenang dan tunggu kabar dariku. Mengerti?" Sejujurnya Doni merasa tidak senang dengan sikap arogan dan sok berkuasa Anwar. Bagaimanapun Anwar bukan anggota inti keluarga Smith. Dia hanyalah seorang pelayan keluarga Smith. Bahkan ada desas-desus bahwa Anwar awalnya tidak bermarga Smith. Nama aslinya adalah Anwar Fuad. Namun, setelah bertahun-tahun mengabdi di keluarga Smith, dia memohon kepada Chandra Smith untuk memberinya marga Smith. Meskipun Doni merasa sangat meremehkan Anwar di dalam hatinya, dia tidak berani menunjukkan ketidaksukaannya secara langsung. Dengan penuh hormat dia hanya bisa berkata, "Baik, kepala pelayan, aku akan menunggu di sini dengan tenang." Anwar mengangguk puas.
dan kemudian dia pun berbalik dan meninggalkan ruang tunggu. Doni duduk di sofa dengan perasaan tidak senang. Dia marah di dalam hati dan menggerutu. Kurang ajar, dia hanya seorang pelayan, tapi berani bersikap sok di depanku. Begitu banyak bicara, tapi bahkan tidak memberiku segelas air. Benar-benar kurang ajar. Setengah jam kemudian, sebuah iring-iringan mobil Rolls-Royce dengan megah memasuki gerbang villa tepi danau.